saya Lina. Nah, mungkin namanya sangat familiar di sini, ada yang namanya Lina juga ya. Ada nggak? Pasaran lah gitu. Ya, pasaran. Tapi mudah diingat gitu. Nah, saya angkatan 9, seperti yang Om Bagus tadi katakan ya. Angkatan 9 itu bagi saya adalah angkatan yang paling berkesan, paling istimewa. Kenapa? Karena memang kami ini perempuan-perempuan yang saya mikir ya, kita ini perempuan atau laki-laki? Gitu. Kenapa? Angkatan 9 itu apa ya? Ibaratnya perempuan-perempuannya itu nggak bisa diem. Dan dahulu itu kita ada yang namanya POVA ya. Ya, saya angkatan 9, ada angkatan 2 namanya Katoni. Itu seorang editor di sebuah perusahaan media. Kemudian Om Bagus minta untuk mengajarkan untuk membuat mengajar editing film. Nah, angkatan 9 adalah pelopor di mana kami belajar yang namanya editing video pertama kali itu tahun 2010. Belum ada aplikasi secanggih sekarang. Ya, saat itu saya Kak Intan yang pendiam ini aktif di KOVA. Ya. Dan kami hampir tiap hari sebelumnya saya itu bukan angkatan 9 sebenarnya. Kami adalah Intan dan saya ya. Itu adalah angkatan yang memang pada awalnya tidak masuk seleksi. Kalau Mbak Titin masuk. Saya itu angkatan yang disebut dengan istilah flash. Dibuang sayang mungkin itu ya. Dan itu sangat mahal sekali untuk ketemu yang namanya Om Bagus. Kami ini anak flash, pengennya diajar sama Om Bagus tiap kali kami belajar. Tapi saat itu kami jarang sekali melihat Om Bagus. Karena Om Bagus saat itu saking sibuknya hanya bisa ngajar anak reguler. Kita tuh kayak ibaratnya dulu merasa kita ini anak tiri atau anak apa gitu. Ya. Maaf Om, saya baru curhat sekarang. Dipendam. 10 tahun kemudian. Dan saya saat itu merasa bahwa kita walaupun flash harus bisa membuktikan kualitas kita harus sama dengan reguler gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Tapi tiap hari Sabtu kita ketemu Kak Oji lagi. Yang ngajar Oji lagi kayak gitu ya. Kita nyebutnya Panda ya. Panda. Ya Panda, Kak Ica, saya dan Kak Intan itu satu angkatan, itu flash. Iya. Tapi kami tidak merasa malas, justru makin penasaran gitu dengan ilmu ini gitu kan. Apalagi saat itu diajarkan tentang yang namanya bawah sadar ya kan. Saya sendiri di UIN waktu itu masih kuliah di jurusan psikologi. Dan itu banyak sekali teori-teori yang menurut saya bertabrakan pada awalnya. Tapi setelah saya dalami, utamanya terkait dengan hipnosis gitu kan. Kan di psikologi itu ada yang namanya teori Eriksonian gitu ya. Salah satu terapi dari psikoanalisis adalah bagaimana pengaruh bawah sadar terhadap perilaku manusia. Dan itu di Kahfi saya benar-benar bisa lebih paham justru. Gitu kan, walaupun saya kadang berdebat ya dengan Kak Oji gitu. Kak Oji kan harusnya teorinya begini gitu. Terus Kak Oji selalu bilang, lo sih oke banget jadi orang. Nah, justru saya merasa bersyukur di sana, saya bisa membandingkan, mengcompare ilmu-ilmu yang memang ilmu Kahfi itu dari mana sih asalnya. Saya cari Om Bagus ini kenapa bisa membuat namanya segitiga ekspresi. Saya cari referensinya. Kemudian instant persuasion, saya cari juga itu buku-bukunya. Karena emang saya dulu itu orangnya oke banget. Kita ini oke banget. Saya akan compare, saya cari tahu gitu. Karena saya penasaran kenapa Om Bagus bisa ke situ pemikirannya gitu kan. Dan alhamdulillah ketika ada KOVA ya Om, akhirnya angkatan 9 yang anak-anak flash ini bisa gabung dengan reguler karena belajar editing bareng ya.
Dan kami kuliah dari pagi jam 9 hari Sabtu, pulang itu hari malam Minggu itu jam 12 malam. Jadi jam 9 pagi kita sudah di masjid, ya belajarnya di masjid, dan kita lanjut dengan belajar editing sampai jam 12 malam. Asik banget, serius. Dan itu kita lakukan bertahun-tahun, dan angkatan 9 yang pertama kali akhirnya membuat film ya Om. Alhamdulillah seperti itu. Dan walaupun mungkin teman-teman bisa lihat bukti bahwa kami mempunyai membuat film itu bisa dilihat di channel YouTube-nya Kova ya. Dan itu sebagai kenang-kenangan dari kami angkatan 9 gitu. Dan saya itu merasa di situ Om, saat itu saya masih mencari jati diri saya gitu, karena saya motif saya masuk kafi sebenarnya bukan karena saya ingin belajar tentang pikir gitu, karena saya udah merasa ya udah ada di psikologi gitu kan, bukan. Saya ini orang yang memang dapat dikatakan ingin serba bisa gitu. Ketika ada selebaran kafi itu kan daftar cuma 75.000, saya masih bisa belajar kamera, kemudian belajar public speaking, paket lengkap banget 75.000. Ternyata ada seleksinya. Saya kaget, kenapa seleksinya seperti ini? Saya bilang gitu kan. Iya, takutnya lulus, mana itu ujian mental yang pertama adalah ketika dibawa masuk ke dalam ruangan dan saya ditanya ngomong salah, nggak ngomong salah, ngejawab salah, bener juga masih disalahkan gitu kan ibaratnya. Iya, itu. Jadi saya merasa luar biasa gitu, dan di tempat di kafe selama hampir 5 tahun ya, itu semakin hari semakin saya memahami seperti apa saya ini dan mau kemana. Dan di semester 2 itu, semester 3 saya mulai yang namanya kan kegiatan menulis ya. Saya mulai menulis, dengan belajar di kafe, saya belajar tentang simpati. Ya, belajar instant persuasion. Jadi saya bisa lebih paham gitu bagaimana kita harus bergaul dengan orang lain. Karena sebagai penulis kita harus bisa berkomunikasi juga kan. Harus cepat berinteraksi dengan orang dan memahami karakter orang juga gitu. Dan itu alhamdulillah berkat Om Bagus juga. Padahal dulu Om Bagus, ini Lina penulis gitu. Padahal dulu saya belum jadi penulis itu. Tapi saya bertekad, aduh Om Bagus nyebut saya penulis, ini harus jadi. Dan alhamdulillah akhirnya selain di komunitas, saya ikut komunitas menulis, dan alhamdulillah beberapa kali hingga saat ini ilmu Om Bagus itu sangat berguna. Terutama saya saat ini menekuni bidang penulisan biografi gitu kan. Utamanya saya menulis biografi para tokoh, kebanyakan tokoh politik dan tokoh nasional gitu. Dan ilmu kafi ini benar-benar bisa sangat-sangat berguna, bukan hanya berguna ya, bermanfaat sangat luar biasa.